Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, ini semangat banget nih dilihat-lihatnya nih. Mau ngasih ide boleh? Boleh, silakan. Jadi nanti kita jawabnya gini, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap, gitu ya. Boleh dari ulang ya semuanya teman-teman ya. Oke, siap. Gas. Bagaimana teman-teman kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Ini kayak anak PAUD ya, ngajarin gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita lanjutin untuk melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita baca berdoa supaya acara ini dapat terlaksana dengan baik. Yang ingin memimpin doa dari teman-teman dipersilahkan. Silahkan saudari Ulan. Doa dulu. Ya, baiklah teman-teman, agar kegiatan pada hari ini lancar, terus sukses, mantap. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjuti ke selanjutnya, marilah kita memperkenalkan diri. Karena kita belum kenal nih, karena baru melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok pada hari ini. Gimana untuk berkenalannya? Ada yang memiliki yel-yel dari teman-teman? Atau dari saya? Tidak punya. Baik, kalau gitu saya akan memberikan yel-yel untuk memperkenalkannya. Jadi begini teman-teman, yel-yelnya itu. Nanti kita memperkenalkannya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abid Noval. Dan ini siapa gitu. Oke, siap. Ketukannya gimana sih? Ketukannya. Gini teman-teman, oke? Ayo, baik. 1, 2. Jadi pas saya assalamualaikum sendiri, nanti waalaikumsalam bareng-bareng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Amin Noval. Dan ini siapa? Saya Mei Dayanti. Dan ini siapa? Saya Aman Daulan. Dan itu namanya siapa? Saya Tasya. Dan ini namanya siapa? Saya Muhammad Imron dan ini namanya siapa? Yang ini namanya Alex. Alexnya ditambah Hermawan. Yang ini namanya siapa? Nama saya namanya Yusuf. Yang ini namanya siapa? Saya Putria. Yusuf. Yang ini Yusuf. namanya siapa? Nama saya Nanda Randina. Baik teman-teman, kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Boleh saya meminta kepada Yusuf, siapa ini namanya? Ini namanya yang kerodong ungu. Ini. Oh ini. Dodanya ungu. Dodanya ungu. Amanda Ulan, yang ini namanya siapa? Namanya Nanda Ramdina. Oh iya betul. Bagus. Oh iya teman-teman, di sini sudah ada yang pernah melaksanakan atau melakukan bimbingan kelompok belum gitu? Izin bertanya boleh? Oh iya silakan. Nama kakaknya siapa? Oh iya, nama saya Muhammad Abid Noval. Wow. Halo Kak Abi. Halo Kak Abi. Halo. Halo Pak Yusuf. Enaknya dipanggil Muhammad atau Abid atau Nopal? Biasanya sih Abid. Teman-teman saya ada yang namanya Abid dipanggilnya Om. Oh iya, itu nama ini lapangan ya. Oh, nama lapangan. Manggil Mas gak? Boleh. Kalau AA boleh?
boleh? Boleh. Oh, boleh. Kalau sayang ayang. Karena saya juga belum punya istri sih. Wih, Promosikan. promosikan. Jadi bagaimana teman-teman? Di sini kan kita ingin melaksanakan bimbingan kelompok. Teman-teman sudah ada yang pernah melaksanakan belum? Belum Belum. ada yang udah tahu gitu bimbingan kelompok itu apa? Cuma izin Kak. Silakan saudara. Silakan saudara Alek. Saya pernah dengar doang namanya bimbingan konseling kelompok itu ya. Soalnya Bimbingan Bimbingan kelompok. Maaf. bimbingan kelompok ya. Iya, bimbingan kelompok. Itu saya juga nggak tahu seperti apa itu. Cuma teman saya pernah katanya ngelakuin bimbingan kelompok itu. Ada yang pernah gitu. Oh, jadi belum tahu gitu. Belum tahu. Oh. Cuma karena itu jadi pengen tahu lah, pengen ikut gitu. Bimbingan kelompok itu kayak gimana sih gitu tuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara Alex. Saya apresiasi karena kamu sudah ingin bersedia untuk melaksanakan bimbingan kelompok bersama saya. Di sini juga tadi ada yang ingin berpendapat. Apa itu bimbingan kelompok tadi? Saya masih kurang tahu sih sebenarnya ya Kak. Saya cuma tahunya tuh di YouTube saya sering viral gitu bimbingan kelompok. Tapi saya nggak tahu apa sih bimbingan kelompok itu gitu tuh. Di situ cuma kayak pokoknya ngebahas bincang-bincang sesuatu yang lagi viral-viral gitu tuh. Tapi saya masih kurang paham gitu. Cuma sekadar lewat VIP di YouTube saya. Jadi minta pencerahannya paling gitu. Oh, berarti begitu. Terima kasih saudari Ulan juga kami ucapkan karena telah bersedia untuk mengikuti dan melaksanakan ini, dan juga kepada teman-teman umumnya yang telah ingin bergabung bersama kami untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Baik, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi diri dan sosial kepribadian kita semua. Jadi begitu teman-teman. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok ini kita ini akan membahas dua topik. Topik yang pertama topik tugas, topik yang kedua itu topik bebas. Jadi topik tugas itu apa Kak? Topik tugas itu adalah suatu topik yang akan kita bahas dari pimpinan kelompoknya yang sudah disediakan oleh saya, dan topik bebas itu topik bebas ya dari kalian apa saja yang ingin kita diskusikan pada bimbingan kelompok ini. Gimana teman-teman, apakah ingin memilih topik tugas atau topik bebas? Silahkan saudara Yusuf. Izin mengusulkan ya Kak, karena kita di sini belum pernah melakukan bimbingan kelompok dan kita juga baru mendengar gitu yang namanya bimbingan kelompok, maka kita kan yang topik itu bebas kan dari kita ya. Nah, kita kan nggak tahu nih kayak gimana atau kayak gimana caranya gitu. Makanya saya mengusulkan untuk topik tugas aja. Izin Kak. Silahkan saudara Alek. Ya, saya setuju dengan siapa? Tadi Yusuf ya, Ya, namanya ya? ya, Yusuf. Ya, Yusuf. Yusuf Alex. Karena ini ya, karena ini juga kita juga pertama kali dan kita juga baru kenal kan. Kita juga masih pada malu-malu juga di sini. Mungkin ya enaknya ini sih melalui topik tugas gitu ya. Terima kasih Alek dan saudara Yusuf. Selanjutnya izin mengafirmasikan pendapat dari saudara saya yang samping kiri ya, saudara Yusuf. Saya setuju dengan pendapat dia. baik, kita simpulkan bahwasanya hari ini kita membahas topik tugas. Topik tugas tadi yang akan saya berikan yaitu tentang kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalian sudah tahu belum nih apa saja itu yang harus kita ketahui tentang kebersihan. Jadi kan kebersihan itu bukan kebersihan dari lingkungan, dari apapun, tetapi kebersihan itu meluas ya. Memang kebersihan itu dari sebagian dari iman itu seperti kita membersihkan lingkungan kita yang ada di sekitar gitu kan, dari sampah ataupun dari yang lainnya, dan juga kebersihan dari pemikiran kita, terus cara cara kita untuk memperlakukan teman-teman kita yang ada di sekitar kita gitu kan. Mengajak teman kita untuk berbuat kebaikan itu suatu kebersihan untuk keimanan kita gitu kan, agar keimanan kita itu terus bertambah. Maka dari itu dengan kebersihan ini
kita bisa sama-sama mewujudkan untuk kebersihan itu sebagian dari keimanan. Begitu teman-teman. Di sini ada yang ingin menambahkan dari kebersihan itu dari sebagian dari keimanan? Silakan saudari Puput. Ya kan sudah jelas banget ya, ada hadisnya juga kan, an-nazafatu minal iman kan ya, bahwasannya kebersihan itu ya sebagian dari iman gitu. Kebersihan di sini ya bukan hanya sekedar mengenai kebersihan apa tadi, emang benar ya, kebersihan hati, pikiran, suci dalam pikiran, hati, begitupun dengan kita cara menjaga alam ini, ya kan? Kita harus bersyukur. Dengan apa? Bersyukur. Dengan kita mensyukuri adanya ciptaan dari Allah ini gitu, yang begitu indah untuk dipandang gitu. Makanya kita harus bersyukur gitu. Sebisa mungkin kita harus menjaga nih kebersihan alam kita. Gimana caranya untuk tetap melestarikan alam ini ya, dengan cara mungkin menanam tumbuhan gitu, terus menyiram tumbuhan, bersih-bersih, entah itu bersih-bersih rumah atau halaman kita gitu, membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi kita harus bisa mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua gitu. Salah satunya ya alam semesta ini. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan dari kebersihan itu sebagian dari keimanan? Silakan saudara Yusuf. Saya bukan menambahkan tapi pengen menanyakan ya. Iya, silakan. Tadi kan membahas tentang suatu kebersihan, bahwa kebersihan itu bukan hanya melalui dengan membersihkan lingkungan gitu ya, dengan yang hal lain pun gitu. Contohnya membersihkan hati. Nah, kemudian apakah membersihkan cat juga itu salah satu bentuk dari ini, sebagian dari iman gitu? Karena emang spam cat dari dia tuh emang menumpuk gitu. Makanya kita bersihkan cat-cat nih. Apakah itu sebagian dari iman juga apa enggak? Jadi untuk kebersihan sebagian dari iman itu segala-gala kebersihan, sesuatu kebersihan yang kita laksanakan gitu kan. Jadi baik dari chat WA, dari membersihkan rumah, lingkungan dan lain-lain itu sebagian dari iman, namanya kebersihan itu. Yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Puput, yaitu an-nadzafatul minal iman gitu saudara. Berarti Kak, Silakan dengan kita menjaga kebersihan itu iman kita bakal bertambah gitu. bertambah dan nggak bertambah Sebagian itu insya doang. Allah bertambah. Gitu. Gitu dong. Terima kasih saudara. Saya ingin bertanya, Silakan saudara Imron. mengapa Islam sangat memperhatikan dengan kebersihan? Terima kasih kepada saudara Imron yang telah bertanya kepada saya. Baik, di sini sebelum saya yang menjawab, apakah ada teman-teman yang ingin bantu menjawab? Silakan saudari Bulan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari saudara Imron. Maksudnya mengapa Islam sangat menganjurkan kebersihan? Karena jikalau lingkungan kita di sekeliling kita itu tidak bersih, kotor, maka akan sangat sekali banyak menimbulkan kekotoran ataupun penyakit-penyakit dari si sampah-sampah ini. Bayangin aja coba setiap hari nih, kita buang sampah sembarangan di sekitar kita nih. Nah, lama-kelamaan numpuk kalau tidak dibersihkan gitu. Makanya Islam sendiri pun menganjurkan bahwasanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Karena setiap ada suatu dalil itu pasti memiliki hikmah tertentu atau tujuan tertentu, akan ada sebab akibat. Jadi adanya mengapa Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan agar tidak adanya penyakit gitu kan, agar kita terhindar dari virus ataupun dari nyamuk-nyamuk DBD gitu. Jadi Silakan. izin saya dulu ya. Saudara Alek. Jadi dengan kita kalau menjaga kebersihan juga kebersihan itu sebagian dari iman ya. Iya, iya. Secara tidak langsung kita juga menjaga kita dari penyakit-penyakit juga kan itu Iya, ya. iya. Saya baru tahu ternyata itu. Ya udah deh. Oke, terima kasih. Selanjutnya saudara Yusuf. Oh, saudara Puput, saudari Puput, silakan. Kenapa tadi saudara Imron kan bertanya ya, kenapa Islam sangat menganjurkan sekali tentang kebersihan? Ya karena sudah jelas banget dari dalilnya, an-nazafatu minal iman. Ya karena ya kebersihan itu sebagian dari iman. Begitu kenapa Islam sangat menganjurkan, karena ya kebersihan itu sebagai iman, sebagian dari iman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Wulan tadi, benar. Dengan adanya kebersihan kita dapat menjaga lingkungan kita agar tetap bersih ya.
lingkungan, entah itu ya di kamar, entah itu di manapun itu gitu kan. Karena dari lingkungan bersih ya akan menciptakan sebuah kenyamanan untuk kita semua. Contohnya kita mau beribadah, kalau tempatnya bersih, kalau tempatnya kotor, kita nggak ngerasakan kenyamanan itu gitu kan. Pasti kita juga ragu, takut najis lah apa. Sedangkan kalau misalkan emang tempat itu bersih, ya ibadah kita menjadi khusyuk. Dari ibadah itu, ibadah kita khusyuk, bertingkatlah keimanan kita. Iya kan? Di situ kita nyaman untuk sholat, untuk ngaji, untuk melakukan hal kebaikan. Dari situ iman lah. Makanya ya itu mungkin dari dalil tersebut mungkin ada kaitannya dengan itu. An-nazafatu minal iman. Jadi itu saja. Terima kasih dari Umut. Selanjutnya saudara Yusuf pertama juga. Ya, jadi gini Ron, sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman ya, saudara Wulan, saudara Alex, dan saudara Tuput, bahwa kebersihan itu sebagian dari, selain dari sebagian dari iman, kebersihan juga pangkal dari kesehatan. Nah, kenapa Islam sangat memperhatikan akan kebersihan? Karena kalau lingkungan kotor, kita akan terjangkit berbagai hal atau berbagai macam penyakit. Kalau kita terkena penyakit, otomatis kita akan sakit. Kalau kita sakit, otomatis kita harus mengobati. Kalau tidak bisa mengobati, artinya kita akan terus terkena penyakit tersebut, dan ya wasilah dengan penyakit tersebut kita kena penyakit, kita mati. Nah, kalau kita mati kan kita tidak bisa ibadah tuh, karena udah mati kan. Nah, terus kalau tidak bisa ibadah, repot kan, gitu Ron. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Gitu. Gimana tuh hadisnya tuh? Wala taksal. Sesungguhnya jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, gitu kan. Kalau kitanya mati tidak bisa ibadah kan, iya gitu. Jadi mengapa Islam sangat memperhatikan kebersihan? Ya itu artinya ya jadi pangkal dari kebersihan yaitu kesehatan, supaya kita selalu sehat. Gitu Ron. Ya, Ron ya. Ya, siap. Nah, selain dari saudara Yusuf, saudari Puput, saudari Ulan, saudara Alex yang telah menambahkan jawabannya, apakah ada lagi teman-teman seperti Nanda atau Mida? Persilakan. Apabila tidak ada, jadi saya ingin sedikit menyampaikan juga ya. Kita sebagai seorang yang beragama Islam itu harus sangat bersyukur dengan adanya kita ini sebagai umat Islam, karena tadi kan sesuai dengan tema topik pada pembahasan hari ini, kebersihan dari sebagian iman. Kita telah diajarkan yang namanya wudu. Itu kan wudu itu dari pertama kita cuci tangan, ya kan, terus kumur-kumur, membasuh hidung, cuci muka dan lain sebagainya, itu untuk menghindari dari segala macam penyakit najis dan lainnya. Itu sudah diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Dan juga dari cara kita memakan, sebelum kita makan cuci tangan juga itu kan sudah diajarkan juga, baca doa agar tidak dibantu dengan jin atau setan lainnya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari percakapan atau pendapat dari teman-teman semua. Saya ikut bertanya ya. Silakan. Mengapa sih kan katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Ini mencakup kebersihan lingkungan ya. Kenapa kayak apa sih namanya, kayak masih banyak banjir gitu di mana-mana gitu. Apa sih namanya, kayak itu longsor, banjir gara-gara sampah yang mampet. Padahal kan apa sih namanya, katanya kan kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kenapa masih terjadi kayak hal-hal yang seperti itu? Baik, saya akan jawab. Karena dari ketidaksadaran kita terhadap kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita tinggal di pegunungan, kita tidak memperhatikan di lingkungan kita ini. Misalkan kita asal aja menebang pohon sembarangan, kita tidak menanamkan kembali, begitu. Jadi penebangan pohon secara liar di pegunungan yang namanya itu akan terjadi
yang namanya kelongsoran. Nah, untuk kebanjiran itu juga sama, ketidaksadaran kita. Ada yang misalkan kita tinggal di Jakarta, kita ini tidak sadar tinggal di Jakarta ini, karena segala hal sesuatu itu yang ada di Jakarta itu, manusia yang ada di Jakarta itu tidak menyadarkan diri kita, tidak menyadarkan bahwasanya itu kita tuh harus bersih, karena memang sudah ada petugas kebersihan yang ada di lingkungan Jakarta. Tetapi kita juga harus memiliki kesadaran bahwasanya enggak ada setiap waktu yang namanya petugas kebersihan itu ada di lingkungan tersebut. Jadi kita harus memiliki kesadaran, begitu. Dari jawaban saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat tentang tadi yang ditanyakan oleh saudari Nanda. Silakan kepada saudara Yusuf. Pengen ini ya tentang kenapa masih ada banjir ya. Selain dari faktor kebersihan yang tidak dijaga, membuang sampah dengan sembarangan sehingga membuat saluran-saluran itu tersumbat atau sering mengakibatkan banjir juga bisa disebabkan karena tidak adanya jalur air gitu. Biasanya kalau apa sih namanya curah hujan yang sangat tinggi, namun tidak ada saluran air yang bisa mengalirkan air tersebut ke sungai ataupun ke laut langsung gitu. Itu juga bisa mengakibatkan genangan-genangan air yang bisa mengakibatkan banjir gitu kan. Mungkin tempat lingkungan bersih, namun jika tidak adanya saluran air, otomatis air akan menggenang. Nah, supaya tidak terjadi banjir, maka dibuatkanlah irigasi ataupun saluran-saluran yang emang mengalirkan air tersebut ke sungai atau ke laut. Baik, kameramen, cut dulu. Ini kayaknya kita Jangan sama udah Neng aja. di luar pembahasan ya. Iya. Nah, teman-teman, dari topik yang telah kita bahas tadi ini tentang kebersihan dari sebagian iman, bagaimana teman-teman ada yang ingin menyimpulkan dari topik yang telah kita bahas pada hari ini? Silahkan saudara Yusuf atau saudari Ulan, saudari Mida. Yusuf, silakan. Apa yang sudah kita bahas pada hari ini, bahwa kebersihan itu sangat penting. Ya bukan umat Islam saja sih, karena ketika kita tidak menjaga kebersihannya, ketika umat Islam tidak menjaga kebersihan atau umat lain juga menjaga kebersihan, maka dampaknya akan menyeluruh, tidak memandang siapapun. Maka sangat penting sekali ya kita untuk menjaga kebersihan. Terima kasih atas kesimpulan dari saudara Yusuf. Ada lagi yang ingin menyimpulkan dari saudari Ulan, silakan. Ya, jadi izin menambahkan bahwa kesimpulannya dapat kita ambil bahwasanya apabila salah satu dari teman kita nih, apabila ada yang membuang sampah bukan pada tempatnya, maka kita pula mengingatkan teman kita, hey, buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi tempat itu yang awalnya bersih lalu kita nodai dengan sampah itu walaupun sekecil apapun, dia itu bisa menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya, virus corona dan lain sebagainya gitu. Jadi dari hal terkecil pun kita harus teliti, harus menghargai apalagi yang terbesar gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada saudari Ulan telah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya saudari Jadi Anda. kesimpulannya simpel aja. Kita sebagai umat Islam yang beriman, jagalah kebersihan. Terima kasih juga. Ada yang ingin menambahkan lagi, silakan saudari Puput. Ya, intinya kita harus lebih banyak bersyukur sih atas apa yang telah Allah berikan ya, termasuk alam semesta ini gitu ya. Jadi jagalah kebersihan gitu intinya. Dengan cara menjaga kebersihan itulah kita dapat mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini dari kesimpulan dari saudara Yusuf, saudari Ulan, saudari Puput, Nanda. Nah, dari kesimpulan teman-teman, bagaimana nih untuk menindaklanjuti untuk kedepannya nih untuk menjaga kebersihan ini? Silahkan saudara Imron atau saudari Jessia, tindak lanjut untuk menjaga kebersihan kedepannya.
kedokteran. Atau yang lain, saudari Puput silahkan. Intinya cintailah alammu. Cintailah lingkunganmu, intinya tindak lanjutnya jaga kebersihan, intinya lebih tepatnya lagi menjaga kebersihan biar tetap rapi, bersih, terbebas dari penyakit. Itu sih tindak lanjutnya, kayak lebih harus menjaga kebersihan aja intinya. Terus ada lagi, saudara Yusuf Ya. silakan. Dengan kita menginginkan kebersihan itu selalu terjaga, maka kita pun harus memfasilitasi. Terkadang kita bingung, kita punya sampah, kita ada sampah nih, namun tidak ada tempat sampah. Kita bingung untuk membuangnya di mana. Kalau ada tempat sampah di setiap sudut, di setiap lokasi, itu kan enak juga. Ketika kita ada sampah, tidak ada. Jadi selain itu juga kita harus ya ada inisiatif untuk memfasilitasi. Ada lagi dari teman-teman, saudari Nanda? Cukup. Nah, teman-teman, bagaimana nih untuk kritik dan saran tentang bimbingan kelompok pada hari ini yang kita laksanakan bersama? Silakan, saudari Jasia, atau yang lainnya. Aku mau ini Silakan, saudari Jasia. sarannya itu apa lebih tegas lagi dan kayak lebih tegas lagi dan permainan lebih lucu. Ada itu aja. Terima kasih. Mungkin ada Ini menjelaskan ya, dari Puput. mungkin yang dimaksud dengan saudari Jesse itu ya kita kayak ada jadiin game gitu kan, gitu biar kita lebih kayak nggak boring gitu kayak gitu. Tapi emang ini udah sangat bagus sih kak, pembahasannya juga menarik gitu kan, semuanya aktif di sini juga. Untuk kedepannya nih, teman-teman, untuk melaksanakan bimbingan kelompok kedepannya, bagaimana? Apakah kita melaksanakannya seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali? Silakan, saudari Minda. Mungkin untuk kontraknya sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Saudari Bulan. Saya berpendapat kontraknya 2 minggu sekali. Soalnya kalau sebulan sekali nanti sayanya lupa duluan. Baik. Selanjutnya dari Puput. Saya juga izin setuju dengan saudari Wulan ya, 2 minggu sekali gitu. Ada lagi dari teman-teman Yusuf atau Imron atau Alex? Saya sebenarnya setuju dengan dua-duanya, cuma kayaknya lebih baik 2 minggu sekali. Jadi silakan. Tepat menurut saya setelah lebaran saja. Puasa. Tapi selanjutnya 2 minggu sekali. Ya maksudnya kita ini seminggu 2 kali atau sebulan sekali. Bulan ini jangan dulu. Iya. Lanjut bulan depan. Iya, nanti betul. Jadi kesimpulannya untuk kontrak kedepannya melaksanakan bimbingan kelompok ini yaitu dilaksanakan secara 2 minggu sekali, karena tadi sebulan sekali itu terlalu lama jarak waktunya sehingga kita akan lupa gitu kan dengan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, tentunya kepada teman-teman harus lebih semangat lagi untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini, karena kita melaksanakan ini hanya 2 minggu sekali. Nah, terus kita harus jaga kesehatan juga untuk kita bisa terus melaksanakan bimbingan kelompok agar kita tidak terkena penyakit apapun. Mari sebelum kita tutup, mari kita tutup pelaksanaan bimbingan kelompok ini dengan membaca bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.